Jumpa kembali dengan Wawan Dewangga Channel. Kali ini kita tiba di sebuah kota Serang ya, di daerah Bendungan Lama Pamarayan. Nah, sebuah bendungan yang sangat fenomenal. Bendungan ini sekarang sudah beralih fungsi ya, yang awalnya adalah bendungan di zaman kolonial Belanda di abad ke-19 ya. Sekarang udah jadi sebuah cagar budaya di sebuah kota Serang ya, Serang, Banten. Bendungan ini berjarak sekitar 2 jam dari kota Pandeglang atau sekitar 1 jam dari pusat kota Serang. Apa aja yang ada di bendungan ini nanti bisa terlihat ya, beberapa penggerak generator bendungan ini serta bangunan yang masih sangat kokoh. Luar biasa ya tempat ini. Selain memiliki sejarah, tempat ini juga sering dikunjungi oleh beberapa warga sekitar di kota Serang. Mari kita lihat. Ya, silahkan kamera disorot ya, sebuah mesin penggerak ya untuk mengatur air zaman dulu. Ini beberapa alatnya ya, serta di ruangan ini silahkan dilihat. Sangat pengap ya di sini ya, seperti suara beberapa ekor kelelawar ya. Baik ya. Nah, terlihat jelas ya di sana ya. Nah, awalnya air di sini ditopang oleh beberapa besi di sana ya, yang itu masih sangat kokoh berdiri di sana si besi itu. Serta untuk mengatur perputaran airnya diatur oleh semacam benda menyerupai turbin atau generator penggerak ini. Baik ya, kita lanjutkan ya tentang sejarah tempat ini ya. Yang kita angkat adalah sejarahnya. Sejarah tempat ini dulunya dibangun di abad ke-19 oleh seorang zaman gubernur jenderal ya, Johannes van Hees. Nah, Johannes van Hees ini dulu memerintah pada saat zaman kolonial. Nah, kebetulan bendungan ini dibangun pada tahun 1905 dan berakhir di tahun 1925. Namun sudah berganti gubernur jenderal. Pada saat pembangunan jembatan ini menggunakan sistem kerja rodi, berlangsung selama 20 tahun. Saya ulangi, berlangsung selama 20 tahun dan hampir mempekerjakan 200.000 rakyat Banten yang pada saat itu disuruh bekerja secara paksa serta dibayar sekendak hati oleh Belanda, sehingga menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan hingga akhirnya istilah Kecamatan Pamarayan sendiri itu berasal dari tempat ini. Pamarayan berarti berasal dari kata mayaran. Nah, ingat ya, Pamarayan berasal dari kata mayaran atau membayar tetapi tidak seberapa. Pribumi tidak boleh menuntut sekehendak hati oleh penjajah. Itulah kita. Bangsa ini terjajah oleh bangsa lain terlalu lama, 3,5 abad. 20 tahun mereka dipaksa untuk bekerja. Tidak bisa dibayangkan oleh kita. Berapa kerugian, berapa harta jiwa yang sampai mereka korbankan sehingga terbangun sebuah cagar budaya yang bernama
pintu air Pamarayan ini. 20 tahun lamanya, 200.000 rakyat Banten ini mereka dipaksa kerja rodi. Serta ya di sini terlihat ya banyak sekali mungkin beberapa makhluk ya, yang namun mungkin tidak akan saya sebutkan karena kita hanya fokus dengan sejarah atau histori tempat ini saja. Dan bagi para pengunjung yang berada di sini, harap memperhatikan, jangan lupa bersolawat kalau beragama Islam. Jangan lupa membaca Bismillah, serta jangan melamun ya. Banyak sekali di sini hal-hal yang misterius yang masih mendiami tempat ini, terutama di bangunan ini. Ada beberapa tadi ya, sekilas memang tidak terlihat, tapi silahkan yang mempunyai pengalaman indigo atau yang lain akan terlihat jelas apa yang terjadi di tempat ini. Oke ya, kameramen tempat di sini ya. Saya akan meneliti sebentar ke arah sana. Oke ya, sudah jelas ya. Tidak perlu saya ungkapkan apa di sini. Yang penting histori tempat ini udah jelas. Dibangun selama 20 tahun, 200.000 rakyat Banten kerja secara rodi. Berakhir di tahun 1925 pada saat Gubernur Jenderal sudah berganti. Nah, Gubernur Jenderal pada saat itu yang menggantikan Gubernur Jenderal Johannes tadi adalah Dick Fok. Nah, Dick Fok ini akhirnya mengakhiri pembangunan bendungan ini. Terasa misterius tempat ini ya, namun oke lah. Inilah yang saya maksud dengan budaya Banten, tanpa bermaksud menduakan Gusti Allah ya, tapi kita menghormati apa yang leluhur sudah bangun di sini. Ya, sambil ke arah bendungan yang baru ya, saya perlihatkan ya, inilah pengatur airnya zaman dulu ya. Silahkan kamera agak sedikit agak disorot tempat ini. Air ini mengalir dari sini, nah, dibagi-bagi ya. Berikut dengan yang sudah tertutup oleh tanah di sana yang ada beberapa ini ya, cagak besar-besar itu. Nah, sedangkan ini besi. Perhatikan besi. Besi inilah yang istilahnya sebagai penahan ya, penahan kekokohan daripada tempat ini. Oke, kita lanjutkan langsung ke bendungan air yang baru. Nah, kita nanti akan melewati sebuah pasar yang mana tadinya adalah salah satu aliran dari bendungan Pamarayan lama ini. Oke, lanjut ke bendungan baru. Nah, pemirsa, silahkan kamera agak dekat ya. Pemirsa, seperti yang saya janjikan tadi, kita telah sampai di bendungan baru ya, Pamarayan. Nah, bendungan ini dibangun pada tahun 1992 dan berakhir pada tahun 1997. Perbedaannya, bendungan ini dibangun di zaman era modern. Sedangkan yang menjadi pokok utama adalah yang tadi ya saya ulangi ya, mungkin di tempat tadi terlalu banyak gangguan. Saya garis besarkan di sini aja. Bendungan lama Pamarayan yang telah tadi kunjungi itu dibangun pada tahun 1905. Nah, di era Gubernur Jenderal Belanda ya, Johannes van Vries. Nah, ingat Johannes van Vries. Bendungan ini, bendungan lama ya, yang di Pamarayan kuno tadi lama itu, selama 20 tahun lamanya, sehingga sampai terjadi pergantian Gubernur Jenderal. Nah, Gubernur Jenderal yang melaksanakan
pengerjaan bendungan kuno ini adalah diteruskan oleh Gubernur Jenderal Dick Fogg ya. Selesai 1925. Nah, mungkin terjadi pendangkalan sehingga oleh Orde Baru atau Orde sekarang ya, diteruskan Orde Kemerdekaan. Nah, berakhir pada tahun 1097 diresmikan beralih ke tempat ini. Silahkan dilihat ya posisinya ya. Nah, mungkin posisi pengaturan airnya tidak jauh berbeda dengan yang di posisi bendungan kuno, namun ini lebih modern ya. Nah, di sana ada jembatan, walaupun di sana pun ada jembatan di atas. Ini jembatan yang sekarang sering dilalui oleh masyarakat. Nah, lihat penampungan airnya sangat besar ini. Ini mampu untuk mengairi sekitar 2.700 hektar ya. 2.700 hektar dari mulai Kabupaten Serang hingga menuju ke arah Kabupaten Pandeglang. Nah, dari sinilah awalnya bendungan itu. Bahkan untuk pengaturannya pun kita harus masuk melalui penjagaan depan ya. Nah, dijaga 24 jam tempat ini agar tetap lestari.